Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan hingga pada saat ini. Dan sebelum memulai setiap kegiatan kita di awal pekan ini, mari bersama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan hari ini yang Tuhan anugerahkan. Sungguh Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami untuk dapat memahami akan sabda-Mu dan tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari membuka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat yang ke-20. Yohanes 3 ayat yang ke-20. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Sedemikian firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-20. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, membenci terang, itu yang menjadi topik renungan harian kita pada hari ini. Saudara-saudari, Tuhan menciptakan kita manusia dan memberikan kita kebebasan untuk memilih kehidupan hidup di dunia ini. Sama seperti ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan memberikan kebebasan untuk menjalani kehidupan di Taman Eden. Tetapi dengan satu aturan yang Tuhan sampaikan, supaya tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka membuat suatu pilihan, mengambil pilihan. Disinilah kebebasan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan pilihan mereka akhirnya mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudaraku, ini juga gambaran hidup kita pada saat ini. Tuhan memberikan kepada kita kebebasan hidup. Apakah hidup di dalam terang atau hidup dalam kegelapan? Saudaraku, ada orang-orang yang memilih hidup di dalam kegelapan dan membenci terang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan yang dimaksudkan di sini merupakan suatu gambaran pribadi, keadaan hidup yang dikuasai kegelapan, dikuasai oleh kejahatan. Sehingga apa yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mereka tidak menyenangi terang. Mereka tidak menyenangi kebaikan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan dalam Yohanes 3 ayat 20, bahwa para penyuka kegelapan ini menolak sang terang itu. Menolak terang itu. Mereka ingin agar kejahatan mereka tidak terlihat. Agar mereka leluasa berbuat jahat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penyuka kegelapan membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Itu yang disampaikan tadi ayat yang ke-20 dari Yohanes 3. Mereka membenci terang. Hal ini menandakan bahwa mereka akrab dengan kegelapan. Mereka menolak terang, bahwa terang itu mereka berkuasa dalam hidup mereka. Hal ini terlihat dalam sikap perbuatan orang-orang
yang menyukai kegelapan, hidup dalam kejahatan. Hari ini, saudara-saudari, Tuhan mau mengingatkan kita supaya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terang, hiduplah di dalam terang Tuhan. Karena kegelapan membenci terang. Ketika ada satu titik terang, maka akan mengusir kegelapan itu. Mari setiap kita yang percaya kepada Kristus tetap setia hidup di dalam Kristus, hidup di dalam terang Tuhan. Itu dapat terlihat dalam sikap kita setiap hari. Bagaimana kasih kita kepada banyak orang. Bagaimana kita mau menolong orang lain. Mau terus berbuat kebaikan. Mau terus mengampuni. Mau terus berbuat kasih bagi banyak orang. Itulah sikap hidup orang yang percaya kepada Kristus, yang hidup di dalam terang. Mari tetap setia hidup di dalam terang Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Tuhan menuntun kami mengawali pekan ini agar tetap hidup di dalam terang Tuhan. Kami mendoakan orang-orang yang masih membenci terang, yang masih hidup dalam kegelapan, hidup dalam perbuatan yang jahat, hidup dalam kebohongan, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kuasa-kuasa iblis. Ya Tuhan, kami percaya bahwa terang Tuhan bekerja melalui setiap anak-anak Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan, sehingga orang-orang yang masih membenci terang juga boleh menyadari bahwa hidup dalam kegelapan adalah kematian, tetapi hidup di dalam Tuhan adalah keselamatan. Berikan pertobatan bagi mereka ya Tuhan, ajar mereka untuk menerima Kristus dan hidup di dalam terang Tuhan. Dan ajar kami semuanya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetap setia hidup di dalam terang Tuhan, menyatakan terang Tuhan bagi banyak orang. Kami mendoakan semua jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi, berikan kesehatan, damai sejahtera dalam mengerjakan pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Biarlah kiranya dapat berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam minggu ini kami mengikuti pekan kebaktian keluarga setiap hari di malam hari. Ingatkan setiap kami, jemaat Tuhan di tengah-tengah GBKP, agar mengikuti pekan kebaktian keluarga bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap hidup di dalam terang Tuhan dan nyatakan terang Tuhan bagi banyak orang, sehingga orang-orang yang membenci terang juga boleh menerima terang Kristus, menerima Kristus, keluar dari kegelapan dan hidup di dalam terang. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.